Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah minggu keempat sesudah Pantai Kosta. Ibadah ini adalah ibadah merupakan penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada minggu ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Dona Kastanya Pindongo SMTH. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat. Cahayanya hijau pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan syadunya senja, membuat kita takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasanya keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyiapkan diri kita menyambut firman Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungan
malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam pengasihan Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat menyertai kita. Dan menyertaimu juga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat yang pertama sebagai nas pembimbing dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita bersama-sama mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggap itu adalah hal biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan,
tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, marilah masuk di dalam hati kami untuk meneranginya dan menguasainya, agar supaya kami layak menyambut firman yang diberitakan dalam ibadah minggu pagi hari ini. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu arahkanlah pikiran dan pendengaran kami untuk siap mengikuti pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, untuk menghayati dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri apabila dimungkinkan untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26, kita akan membacanya secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencapakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hamba-hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bulan pelayanan kesaksian adalah bulan keajaiban. Itu tema firman Tuhan yang kita mau renungkan dalam ibadah minggu pada hari ini. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung bulan Juni. Dan selama bulan Juni ini kita warga jemaat GPIB secara sinodal telah melakukan serangkaian kegiatan pelayanan dan kesaksian. Hanya saja karena virus corona, pelayanan kesaksian yang dilakukan oleh GPIB memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kegiatan-kegiatan itu dilakukan terbatas secara online atau secara daring, tapi tetap ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Seperti halnya pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya bagi jemaat-jemaat yang ada di pos-pos Pelkes, di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah yang terisolasi. Ini tetap dilaksanakan. Jemaat-jemaat juga secara online selama bulan Pelkes ini ada pelayanan yang namanya morning call atau juga night call, yang selama ini saya setia men-share, membagikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang merupakan bagian dari program Departemen Pelkes dalam rangka mengisi pemahaman jemaat tentang apa itu Pelkes dan apa saja yang dilakukan khususnya oleh GPIB dalam ikut
serta meringankan beban saudara-saudara yang membutuhkan bantuan kita. Seperti contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka bulan Pelkes ada program bakti sosial, di mana kita jemaat Tuhan diajak untuk mengumpulkan bahan-bahan sembako. Contohnya seperti beras, gula, minyak goreng, Indomie. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan Bapak Ibu telah menyumbangkan misalnya 1 kilo beras, 1 kilo gula, 1 atau 5 bungkus Indomie, itu artinya Bapak Ibu telah ambil bagian, ikut di dalam berpelkes melalui pelayanan sosial yang nyata, yang konkret untuk menolong saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada awal bulan Juni kemarin kita telah membuka kegiatan bulan pelayanan kesaksian ini dalam suatu ibadah minggu. Maka pada hari Minggu ini kita juga mengikuti ibadah sekaligus dalam rangka penutupan kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian. Maka dalam rangka itulah kita diajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 136 yang mengisahkan tentang kasih setia Tuhan. Itu adalah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita, setiap orang pasti punya pengalaman di mana kita merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu dalam banyak hal sungguh nyata. Dan kalau ada orang mengatakan kasih setia Tuhan itu tidak dirasakan, itu nonsen. Itu bohong. Karena jika sampai hari ini kita masih bisa bernapas, kita masih bisa berkegiatan setiap saat, setiap hari. Nah, itu bukti nyata bahwa kasih setia Tuhan itu tetap ada dan setia ada bersama-sama dengan kita. Pemazmur di dalam Mazmur 136 di sini mengajak umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya. Dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sampai 3 kali pemazmur ini mengajak umat Tuhan, yaitu Israel, untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan alasan utama untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Dan itu yang berulang-ulang dalam setiap ayat diulangi oleh pemazmur. Tuhan itu baik. Dalam hal apa kita melihat Tuhan itu baik? Dia katakan Allah itu segala Allah. Tuhan itu segala Tuhan. Kasih setianya selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara umat Tuhan, kalau ditanyakan kepada kita, apa saja yang ada di dunia ini yang sifatnya kekal, yang sifatnya abadi, pasti kita akan mengatakan tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Yang ada untuk selama-lamanya dan yang sifatnya itu kekal dan abadi, itu hanyalah kasih setia Tuhan. Semua yang kita miliki di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sifatnya fana. Sifatnya hanya sementara waktu. Ada batasnya. Ada akhirnya. Nah, pemazmur lebih lanjut mengajak umat Israel untuk memahami dan mendalami kasih setia Tuhan itu dalam 3 hal utama. Dan 3 hal inilah yang menjadi inti dan pusat rasa syukur pemazmur kepada Tuhan. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di situ pemazmur katakan dan tegaskan bahwa
Tuhan Allah itu adalah pencipta. Pemazmur menegaskan bahwa karya pencipta Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan begitu asri, dengan begitu baik dan begitu harmonis satu dengan yang lainnya. Dan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merasakan bahwa alam semesta ini sudah tidak memberi rasa aman, rasa nyaman dan asri dalam kehidupan kita karena banyak bencana ya, yang kita lihat di mana-mana. Banyak longsor, banyak banjir, banyak hal-hal yang terjadi mengancam kehidupan manusia. Itu apa penyebabnya? Itu adalah karena ulah, keserakahan, eksploitasi manusia. Kemudian yang kedua, kasih setia Allah di dalam sejarah umat Israel itu nyata diawali dari karya penebusan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ayat 10 sampai dengan ayat 15 kalau Bapak Ibu baca di sana. Sangat jelas apa yang dikerjakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kemudian karya kasih Allah juga dilanjutkan di dalam perjalanan umat Israel melintasi padang gurun. Apa saja yang dialami oleh bangsa Israel dalam kasih setia Tuhan. Baca ayat 16 sampai dengan 20. Kemudian dilanjutkan lagi dengan memasuki tanah perjanjian. Apa saja yang diperbuat oleh Allah sebagai keajaiban kasih setianya juga nyata. Bagaimana Allah memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, mengalahkan raja-raja bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Tuhan lakukan itu supaya umat Israel ini dengan damai sejahtera Tuhan memasuki, menempati, menduduki tanah perjanjian. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca dari ayat 21 sampai 24. Lalu yang ketiga, kasih setia Allah juga nyata di dalam memelihara dan memberkati segala makhluk. Ditegaskan pada ayat yang ke-25. Bahwa kasih setia Allah itu bukan hanya terkungkung di dalam kehidupan umat Israel, tapi juga keluar kepada semua makhluk. Mendapat kasih setia Allah. Ini menegaskan bahwa Allah bukan hanya Allah yang eksklusif untuk umat Israel saja. Tetapi kasih Allah itu menjangkau kepada semua makhluk, dikenyangkan dengan kasih-Nya. Dan inilah alasan pemazmur mengajak umat Allah untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena untuk selama-lamanya kasih setianya. 4 hal ini juga yang harus menjadi refleksi iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Kristus, ketika Tuhan Yesus menempatkan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Rahmat Tuhan itu tidak pernah berakhir. Bahkan dikatakan selalu baru, selalu fresh setiap pagi. Kasih setia dan rahmat Tuhan itu kita rasakan menjaga, merawat kehidupan kita. Setiap kita jatuh, melakukan pelanggaran, dosa kepada Allah, kita butuh pengampunan. Atau saat kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang berat, kita datang kepada Tuhan. Maka kasih setia Tuhan itu sangat nyata. Kasih setia Tuhan itu adalah nyata merawat, memelihara, dan menguatkan kita. Kasih setia Tuhan itu kekal, abadi, selama-lamanya. Tuhan setia menolong kita dengan cara-caranya yang ajaib,
Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mustahil pada saat ini juga, di saat kita merasakan mengalami pencobaan hidup, tantangan dan pergumulan hidup, katakanlah karena virus corona, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Di dalam pergumulan dan penderitaan dan kesusahan kita, tidak mustahil kita juga tetap bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. Persoalannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, sudahkah, setiakah, sediakah, jujurkah kita untuk bersyukur atas karya kasih Tuhan di dalam sepanjang hidup kita? Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita, mengasuh kehidupan kita bersama dengan alam di sekitar kita. Nah, pertanyakanlah pada diri kita masing-masing Bapak Ibu, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang nyata setiap saat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya duit. Kalau kita sakit, kita bisa berobat sampai ke luar negeri. Ya, pertanyaannya, apakah kita bisa membeli kesehatan dengan uang yang kita miliki? Dengan duit yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki. Kita berduit. Kita bisa membeli tempat tidur spring bed yang mahal dan super mahal. Ya. Tapi pertanyaannya, dapatkah kita membeli tidur yang nyenyak di atas spring bed yang mahal itu? Ya. Kita punya duit. Kita bisa bangun rumah seperti istana lengkap dengan satpamnya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah kita membeli rasa aman? Rumah kita tidak dimasuki maling, ya, tidak dimasuki rampok dan sebagainya. Tidak ada jaminan untuk itu. Tapi semua yang kita rasakan itu karena kebaikan Allah. Karena kasih setia Tuhan yang ada untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Kita sudah melaksanakan bulan Pelkes. Dengan bulan Pelkes berarti kita menyatakan kesiapan kita, kesediaan kita, kerelaan kita. Untuk kita mensyukuri semua berkat Tuhan yang sudah limpahkan kepada kita. Guna menopang, menolong, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Tuhan menghendaki supaya kita selalu bersyukur dan bukan mengeluh. Dan bukan bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana ajakan pemazmur, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan,
umat Tuhan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri apabila memungkinkan untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat untuk membawa syukur dan permohonan-permohonan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang maha baik, yang kasih setiamu adalah untuk selama-lamanya. Engkau nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami, di dalam kasih Yesus Kristus dan melalui pemeliharaan, penjagaan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh beribadah pagi ini semua yang memungkinkan bukan karena kuat dan sehatnya dan gagahnya kami, tapi semata-mata karena kasih setia Allah. Maka kami mengagungkan dan memuliakan dan mensyukuri semua nikmat, rahmat, dan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai, memelihara, memberkati kehidupan kami. Kasih setiamu itu juga ya Tuhan yang Engkau sudah nyatakan dalam perjalanan kehidupan gerejamu, baik sebagai persekutuan, sebagai keluarga, sebagai pribadi-pribadi. Engkaulah yang mengasuh kehidupan gerejamu. Di dalam kehadirannya untuk melebarkan, meluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka berkatilah Tuhan kelanjutan misi gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menyertai bulan pelayanan dan kesaksian GPIB sepanjang bulan Juni ini. Ada banyak hal kegiatan yang sudah kami lakukan dan yang masih akan kami lakukan. Dalam rangka kami mau menyatakan kasih setia Allah yang selama-lamanya itu dalam pelayanan sosial kami yang nyata untuk masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, mulai dari fungsionaris Majelis Sinode dengan semua program pelayanannya, musyawarah pelayanan, dan juga jemaat-jemaat lokal. Termasuk jemaat GPIB Sejahtera, kami serahkan semua fungsionaris yang ada di dalamnya, para presbiter, unit-unit misioner, serta komisi dan subkomisi BPPJ dan semua pegawai. Bahkan seluruh warga jemaat, tiap-tiap keluarga, suami istri, orang tua sampai anak-anak, dalam seluruh kehidupan yang dijalani, dihadapi, dan juga memasuki minggu kerja yang baru. Semua kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu selalu memberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, penguatan iman, juga kesehatan fisik yang prima, daya tahan imun yang kuat di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada. Berkatilah semua program pelayanan jemaat ini Tuhan dengan kelancaran dan membawa berkat bagi orang yang kami layani. Kami mendoakan jemaat-jemaat Tuhan supaya Tuhan pelihara di dalam pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih mereka kepadamu ya Kristus dalam menyikapi berbagai pergumulan dan tantangan-tantangan kehidupan dalam kaitan dengan apapun
baik dalam kaitan dengan kesehatan, dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha. Kami mohon Tuhan, Engkau ada menyertai dan memberkati jemaat-Mu. Untuk warga jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan mereka, kami mendoakan mereka, Ibu Piris, Bapak Yohanes Frankis Yatau, anak Stefanus Daud, Bapak Joni Tampu Bolon, Ibu Sumini Wowor, Saudara Aprian Manuputi, Ibu Eha Siahaan Hermono, dan juga Ibu Bambang. Atau mungkin juga ada jemaat-jemaat yang juga merasakan kelemahan fisik, para lansia. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami juga mendoakan keluarga warga jemaat yang didoakan dalam minggu ini. Keluarga Soeharto Palo, keluarga Sudaryono, keluarga Nyonya Wanda Latuperisa, keluarga Hendrik Tunas, keluarga Ronald SMC Hombing, Saudara Geri J. Hamonongan Sibarani. 6 keluarga ini Tuhan kami bawa seluruh hidup dan kehidupan mereka pribadi maupun keluarga, anak cucu mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pergumulan mereka, tapi juga sukacita dan kebahagiaan menjalani hidup dalam kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami juga mau bersukacita dan bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan mau tambahkan 1 tahun usia di minggu yang berjalan ini. Kami bersyukur bersukacita bersama anak Stella Rosmauli Kalimbong, Nyonya Suginem Effendi Panjaitan, Bapak Johannes Welolong, bersama Bapak Wahyu Diono, bersama Bapak Herman Pratikto, bersama dengan Saudari Julia Ayu Gracia Kastanya. Berkatilah saudara-saudara kami ini, mereka boleh menikmati usia yang bertambah dan menikmati berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan mereka di usia baru. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang bersyukur dalam rangka ulang tahun perkawinan mereka, ataupun dalam rangka keberhasilan, kesuksesan anak-anak cucu mereka di dalam menempuh pendidikan, menempuh kuliah. Kami juga mohon Tuhan berkati sukacita dan syukur mereka. Bapa di sorga, kami mendoakan juga kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, aparat pemerintah kami, TNI maupun Polri, bersama-sama dengan staf medis, baik itu dokter, juru rawat, para relawan, dan semua orang yang peduli dengan sesamanya Bapa. Dalam masa-masa pandemi corona ini, Tuhan kami pertaruhkan mereka semua di dalam kuasa Tuhan, untuk Tuhan jaga daya tahan imun mereka, sehingga mereka tetap sehat dan tetap aman dalam lindungan Tuhan, di dalam mereka mengabdikan seluruh kehidupan mereka untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat luas, dan untuk sesama. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga para korban yang meninggal, di mana ada banyak para medis yang juga gugur meninggal dalam kasus virus corona ini. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang boleh beribadah di dalam mezbah keluarga-keluarga kami pada hari Minggu ini. Tuhan juga berkati kami semua. Dengan seluruh keberadaan kami memasuki minggu kerja yang baru, Tuhan beri kami senantiasa berkat yang berlimpah, damai sejahtera menyertai dan memberkati kami. Kami juga mau mendoakan kepadamu Tuhan untuk persiapan pelaksanaan kembali ibadah umatmu di gedung gereja, di mana kami akan awali pada tanggal 19 Juli mendatang dengan ibadah peneguhan sidi baru bagi anak-anak kami yang sudah mengikuti pembinaan. Kami mohon Tuhan persiapkanlah semuanya ini, dan kami semua boleh memulai lagi ibadah pelayanan kami di rumah Tuhan ini. Dan seterusnya Tuhan juga tetap menyertai akan tugas pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Dengarkanlah doa kami.
Dan ajarkanlah kami untuk berdoa bersama-sama melalui doa Bapa kami yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab, sebab kita kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada yang tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang-orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk warta jemaat selama sepekan dapat diunduh pada barcode yang ada di tampilan video ini, atau dapat juga dilihat di WhatsApp grup Sekpel 1, 2, dan 3. Demikian,
Tuhan Yesus memberkati. Amanat pengutusan. Umat Tuhan, ibadah ritual kita akan usai, tetapi akan terus melakukan ibadah aktual nyata kita dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, gereja, di tengah masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.